Berjumpa lagi dengan saya di Matematika Jitu. Kali ini saya akan membahas persiapan soal PAS Matematika di kelas 8. Untuk penjelasannya simak video berikut ini. Oke, untuk soal nomor 9, di sini diketahui titik P berada di minus 5,5, minus 5,8. Titik P berada pada kuadran. Nah, ini kita mencari titik kuadrannya. Jadi untuk menyelesaikan kita buat aja seperti ini, posisi kuadran. Untuk kuadran pertama, yang positif itu adalah X dan Y. Kemudian untuk kuadran kedua berada di sini. Yang negatif itu X dan yang positif adalah Y. Kemudian di kuadran ketiga kita lihat di sini di mana X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Kemudian di kuadran yang keempat ya, di sini X-nya positif dan Y-nya negatif. Maka kalau kita lihat di titik P-nya, P itu negatif 5,8. Maka kita lihat 5 itu adalah negatif ya. Kemudian Y-nya adalah positif. Maka kita lihat di sini dia berada di kuadran yang kedua. Maka untuk hasilnya yang bagian B. Selanjutnya nomor 10, diketahui titik K 7, A dan titik K berjarak 7 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X serta berada di bawah sumbu X, maka nilai A adalah, ya kita di sini mencari nilai A. Jadi kita ambil yang pertama untuk titik K. Untuk titik K itu berada 7 satuan ya, 7 satuan di sumbu Y yang ini ya. Kemudian untuk titik K berada di 6 satuan. 6 satuan di sumbu X. K 6 satuan di sumbu X. Kemudian serta berada di bawah sumbu X. Maka ini kita buat di bawah. Maka kita ambil kesimpulan berarti untuk nilai A sama dengan minus 6 karena dia berada di bawah sumbu X. Karena di sini K itu adalah 6. Jadi kita lihat untuk option jawabannya adalah yang bagian B. Oke, kita lihat untuk soal nomor 11. Di sini diketahui titik A 4,2, titik B 4,7 dan titik C minus 1,7. Jika ketiga titik dihubungkan akan membentuk. Oke. Jadi di sini sudah saya siapkan kebetulan di sini koordinat kartesiusnya atau grafiknya. Jadi kita tinggal mengikuti titiknya. Di sini dia yang pertama titik 4,2 di mana X-nya 4 dan Y-nya 2. Jadi di sini kita hubungkan ya. Nah, kemudian titik B 4,7. Berarti di sini ya 4,7. Kemudian titik C. Titik C itu minus 1,7. Berarti minus 1 di sini. Minus 1,7. Maka titiknya di sini. Ya. Jadi ketiga titik ini kita hubungkan. Pertama ini kita tarik seperti ini. Kemudian ini. Kemudian ke sini. Jadi di sini akan membentuk
segitiga siku. Maka untuk jawabannya adalah yang bagian B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 12. Diketahui titik P 3,1, Q 3,7, dan R 9,7. Dan titik S. Jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi. Maka koordinat titik S adalah jadi kita di sini mencari koordinat titik S. Maka yang pertama sekali kita ambil dulu untuk titik P, yaitu 3,1, di mana X-nya 3, Y-nya 1. Kita hubungkan seperti ini. Kemudian untuk titik Q yaitu 3,7. X-nya 3, Y-nya 7. Maka kita gabungkan juga seperti ini. Kemudian titik R adalah 9,7. R 9,7. Ini dia 9. Kemudian Y-nya 7. Ya. Jadi ini bisa kita hubungkan seperti ini. Ya, agak bengkok-bengkok sedikit ya. Nah, supaya dia membentuk persegi, maka kita ambil dia untuk titik S-nya itu adalah 9,1. Maka yang ini bisa kita hubungkan kemari. Nah, jadi berbentuk sebuah persegi. Ini bengkok-bengkok dia. Jadi koordinat untuk titik S itu adalah di mana X-nya 9, kemudian Y-nya adalah 1. Maka koordinat titik S kita lihat di sini yang bagian A 9,1. Jadi option yang bagian A. Oke, kita lihat lanjutannya yaitu soal nomor 25. Gradien garis yang tegak lurus dengan H 3x kurang 6y kurang 18 sama dengan 0. Jadi karena di sini dikatakan dia yang tegak lurus, maka kita ambil rumus untuk yang tegak lurus itu M1 sama dengan negatif A per B. Jadi kita ambil di sini negatif A, berarti A itu adalah nilai dari X. A itu di sini adalah 3, maka kita jadikan minus 3 per minus 6 sama dengan, ini kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Karena dikatakan M1 dikatakan tegak lurus, maka M1 tegak lurus dengan M2. Jadi M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Ini bentuk umumnya ya, ataupun rumusnya. Jadi kita masuk aja untuk M1 itu adalah setengah, maka 1 per 2 dikali dengan M2 sama dengan minus 1. Maka M2 sama dengan minus 1 per, ini kita bagi ya, jadi 1 per 2. Maka untuk nilai M2 itu sendiri ya, minus 1 dibagi dengan 1 per 2 hasilnya adalah minus 2. Jadi kita lihat optionnya di sini yang bagian D. Selanjutnya kita lihat nomor 26. Persamaan garis yang melalui titik minus 2,1 dan 3,5. Ya, jadi kita ambil saja untuk persamaan garisnya minus 2,1 dan 3,5. Nah, ini kita tandai aja ya, seperti yang kemarin-kemarin.
Ini X1, kemudian Y1, kemudian ini X2-nya, dan ini Y2. Jadi langsung saja kita masukkan ke persamaan garis lurus. Di mana persamaan garisnya itu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Jadi kita masukkan aja, untuk nilai Y itu tidak ada ya, maka Y dikurang, untuk Y1 ini adalah 1 per nilai Y2 adalah 5, maka 5 dikurang untuk Y1 adalah 1 sama dengan, kemudian untuk nilai X itu tidak ada, maka X dikurang X1 adalah minus 2, maka kita buat saja menjadi plus 2 per X2 nya adalah 3, maka 3, kemudian X1 nya adalah minus 2, karena di sini minus maka berubah menjadi positif, tambah dengan 2. Maka ini kita selesaikan, Y dikurang 1 per ini hasilnya 4 sama dengan X tambah 2 per ini hasilnya 5. Maka ini bisa kita kali silang. Yang pertama ini kita kalikan dulu. Oke, maka 5 dikali Y dikurang 1 sama dengan, kemudian ini 4X tambah 2. Ini dikali ya, sorry. Ya, sehingga kita dapat hasil selesaiannya itu adalah 5Y kalikan ke dalam ya, dikurang 5 sama dengan 4X ditambah 8. Maka ini bisa kita satukan dulu yang sejenis. 5Y ini pindah ruas menjadi dikurang 4X. Kemudian ini minus 5, ini dipindah ruas dikurang 8 sama dengan 0. Maka 5Y dikurang 4X dikurang 13 sama dengan 0. Jadi untuk selesaiannya untuk tahap terakhir, ini X-nya kita pindahin aja ke depan dulu, maka negatif 4X ditambah 5Y dikurang 13 sama dengan 0. Nah, supaya ini mendapatkan hasil yang positif, negatif 4-nya positif, ini sama-sama kita bagi dengan dikali dengan minus 1. Jadi ini kita kalikan dengan minus 1 semua, maka hasilnya 4X dikurang 5Y ditambah 13 sama dengan 0. Jadi kita lihat pilihannya. Pada opsi pilihan 4X dikurang 5Y tambah 13 sama dengan 0, yang adalah yang bagian A. Jadi optionnya yang bagian A. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 27. Persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan bergradien 3. Jadi kita ambil aja untuk titiknya itu adalah 2,5, kemudian untuk gradien itu kita bikin M sama dengan 3. Maka ini kita tandai, ini X1 dan ini Y1. Sehingga kita buatkan dia untuk persamaan garis Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Maka untuk Y-nya tetap, kemudian untuk Y1 adalah 5, maka Y dikurang 5 sama dengan M-nya adalah 3. 3 dikali X tetap, kemudian nilai X1 adalah 2, maka dikurang dengan 2. Maka Y dikurang 5
sama dengan, ini kita kali, hasilnya 3X dikurang 6. Maka kita satukan yang sejenis. Y sama dengan 3X dikurang 6. Kemudian ini pindah menjadi positif 5. Maka Y sama dengan 3X negatif 6 ditambah 5 itu adalah negatif 1. Jadi kita lihat pilihan jawabannya. 3X dikurang 1 adalah yang bagian C. Maka untuk opsinya bagian C. Selanjutnya untuk yang nomor 28, persamaan garis melalui titik 5, minus 6. Jadi kita ambil titiknya itu 5, minus 6. Kemudian tegak lurus dengan garis. Nah, jadi kita ambil yang tegak lurus dengan 3Y dikurang X tambah 12 sama dengan 0. Jadi karena dikatakan di sini tegak lurus, maka kita jadikan bentuknya itu adalah M1 sama dengan negatif A per B. Maka M1 sama dengan, untuk nilai A itu adalah X. Di sini kita ambil ya. X ini adalah minus 1. Maka minus kali minus 1 per B-nya adalah nilai dari Y, yaitu 3. Maka untuk M1 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya kita ambil untuk M2. M2 sama dengan minus 1 per nilai B. Nilai dari B-nya adalah 1 per 3. Maka kita dapat M2 sama dengan negatif 1 per 1 per 3 itu adalah minus 3. Setelah kita dapat dia di sini gradiennya, langkah selanjutnya kita membuat dia ke dalam bentuk persamaan garis. Jangan lupa ini kita tandai yaitu X1 dan Y1. Maka kita buat di sini Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Maka Y dikurang, untuk nilai Y1 di sini adalah negatif 6. Maka langsung saja kita jadikan positif 6 sama dengan, untuk gradiennya itu yang kita ambil di sini adalah gradien untuk M2. Ya. Karena nilai M1 sudah kita masukkan ke gradien yang kedua. Maka untuk M2 adalah minus 3 dikali X, untuk nilai X1 di sini dia adalah 5, maka dikurang dengan 5. Sehingga Y ditambah 6 sama dengan, ini kita kalikan ke dalam, hasilnya minus 3X ditambah 15. Maka kita buat yang sejenis. Y ini kita pindah ruaskan, ditambah 3X sama dengan, ini tetap 15, ini pindah dikurang 6. Maka Y ditambah 3X sama dengan 9. Jadi kita lihat untuk optionnya, Y ditambah 3X sama dengan 9 itu adalah option yang bagian A. Maka di sini yang A. Oke, untuk soal nomor 30, di sini ada jika A dan B merupakan penyelesaian dari persamaan min 3X tambah 2Y sama dengan 8 dan 2X kurang Y sama dengan negatif 10. Nah, di sini sudah ada pemisalan jika A dan B. Maka X dan Y di sini kita ganti menjadi A dan Y. Maka kita ambil persamaannya. Untuk X kita ganti menjadi A.
negatif 3A ditambah 2B sama dengan 8. Kemudian untuk persamaan 2A dikurang B sama dengan negatif 10. Sekarang kita menyelesaikan bagaimana caranya supaya salah satu variabelnya ini bisa 0. Maka persamaan 1 kita kali dengan 1, persamaan 2 dikali dengan 2. Jadi kita dapat negatif 3A ditambah dengan 2B sama dengan 8. Kemudian persamaan 2 kita kali dengan 2, 4A dikurang 2B sama dengan negatif 20. Nah, supaya persamaan 1 dan persamaan 2 dapat kita selesaikan, maka ini bisa kita jumlahkan. Negatif 3A ditambah 4A itu adalah positif 1. Maka A ini sudah 0 sama dengan 8 ditambah negatif 20 adalah negatif 12. Jadi nilai A negatif 12. Kemudian setelah kita dapat A nya sama dengan 12, kita substitusi. Substitusi A sama dengan negatif 12 ke persamaan, kita pilih persamaan 1 atau persamaan 2, itu terserah ya. Jadi kita pilih saja ke persamaan yang pertama. Maka untuk persamaan 1 yang ini, negatif 3A ditambah 2B sama dengan 8. Jadi kita ganti negatif 12 itu nilai A. Maka 3 dikali negatif 12 ditambah 2B sama dengan 8. Maka 2B sama dengan 8. Ini hasilnya 12 ya. Pindah ruas menjadi dikurang 12. Sehingga kita dapat nilainya di sini 2B sama dengan 8 dikurang 12 itu adalah negatif 16. Negatif 4 ya. Maka 2B sama dengan negatif 4 dan B sama dengan negatif 4/2, sehingga B sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya kita mencari di sini A dikurang 2B. Jadi kita cari nilai A dikurang 2B. Jadi untuk nilai A tadi dia adalah negatif 12. Maka negatif 12 dikurang 2 untuk nilai B adalah negatif 2. Maka negatif 12 kemudian dikurang dengan 4. Negatif 12 dikurang 4 adalah negatif 16. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat soal nomor 31. Diketahui sistem persamaan linear 3x tambah 4y dan 4x dikurang 2y sama dengan 8. Jadi kita ambil saja langsung persamaannya. 3x ditambah 4y sama dengan 17. Kemudian yang di sini 4x kurang 2y sama dengan 8. Jadi supaya menghasilkan nilainya, ini kita kali persamaan
1 kita kali dengan 1 persamaan 2 kita kali dengan 2. Nah, jadi hasilnya 3x tambah 4y sama dengan 17. Kemudian persamaan 2, 8x dikurang 4y sama dengan 16. Jadi ini bisa kita substitusi ya. 3 ditambah 8 itu 11x. Kemudian 4y ditambah negatif 4y hasilnya 0 sama dengan, kemudian 17 ditambah 16 itu adalah 33. Maka x sama dengan 33/11. Sehingga kita peroleh untuk nilai x-nya itu sama dengan 3. Kemudian setelah kita dapat nilai x-nya 3, kita sekarang mencari nilai dari y. Maka kita tuliskan substitusi x sama dengan 3 ke persamaan, tetap juga persamaan yang 1 ya. Mau persamaan 1 atau persamaan 2 itu tetap sama. Jadi kita ambil persamaan 1 yang di sini. Kita peroleh dia 3x tambah 4y sama dengan 17. Kita substitusi x sama dengan 3, maka 3 dikali 3 ditambah 4y sama dengan 17. Maka 4y sama dengan 17 dikurang, ini 3 kali 3 adalah 9. Maka 4y sama dengan 17 dikurang 9 itu hasilnya adalah 8. Maka y sama dengan 8/4. Jadi y sama dengan 2. Selanjutnya kita menentukan di sini nilai dari 2x tambah 3y. Maka kita buat seperti ini, nilai 2x tambah 3y. Maka di sini kita ganti x-nya dan nilai y-nya. Tadi x-nya di sini 3, maka 2 dikali 3 ditambah 3 untuk nilai y adalah 2. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah dengan 6 sama dengan 12. Oke, untuk soal nomor 32, selesaian dari sistem persamaan x dikurang 3y sama dengan 5 dan 3x tambah 2y sama dengan 4. Jadi untuk menyelesaikan ini kita ambil dulu yang pertama bentuk persamaannya, yaitu x dikurang 3y sama dengan 5. Kemudian untuk persamaan 2, 3x ditambah 2y sama dengan 4. Jadi di sini kita harus menolkan salah satu variabelnya, yaitu dengan cara kita buat di sini yang kita selesaikan itu yang pertama nilai x. Jadi untuk menghilangkan nilai x-nya, persamaan 1 itu kita kali dengan 3, kemudian persamaan 2 kita kali dengan 1. Maka hasilnya kita dapat ini menjadi 3x dikurang 9y sama dengan 15. Kemudian persamaan 2 kita kali dengan 1. 3x tambah 2y sama dengan 4. Maka ini kita eliminasi.
ini menjadi 0. Kemudian negatif 9Y dikurang 2Y hasilnya adalah negatif 11Y sama dengan 15 dikurang 4 adalah 11. Maka kita dapat untuk nilai Y adalah negatif 1. Selanjutnya kita substitusi. Nilai Y sama dengan 1 minus 1 ke persamaan. Nih, jadi sini kita pilih persamaan 1 atau 2, itu tetap hasilnya sama. Jadi saya biasanya memilih ke persamaan 1. Maka untuk persamaan 1 kita ambil X dikurang 3Y sama dengan 5. Maka kita masukkan Y sama dengan negatif 1. Maka X dikurang 3 dikali minus 1 sama dengan 5. Maka X ini menjadi positif 3 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 dikurang 3. Selanjutnya X sama dengan 2. Jadi kita ambil nilainya untuk nilai X sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan minus 1. Jadi kita lihat untuk option pilihan di mana X2 dan Y sama dengan negatif 1. Yaitu adalah option yang bagian A. Jadi kita buat di sini untuk yang A. Oke. Selanjutnya untuk nomor 33, keliling kebun persegi panjang adalah 72 meter. Jika selisih panjang dan lebar 4 meter, maka luas kebun tersebut adalah. Oke, jadi yang pertama kita ambil dulu untuk keliling. Di mana keliling persegi panjang tadi dikatakan 72 meter. Maka untuk rumus keliling itu kita masukkan 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 72. Maka panjang ditambah lebar sama dengan ini kita bagi 72 per 2. Sehingga panjang ditambah lebar sama dengan 36. Ini kita jadikan persamaan yang pertama. Selanjutnya dikatakan juga di sini jika selisih panjang dan lebar adalah 4 meter, maka kita buat panjang dikurang lebar sama dengan 4 meter. Sehingga untuk mencari panjangnya kita ambil panjang sama dengan 4, ini kita pindah ditambah dengan lebar. Maka ini untuk persamaan yang kedua. Sehingga setelah kita dapat seperti ini bentuknya, maka kita jadikan substitusi. Substitusi 1 dan 2. Kita peroleh untuk persamaan 1 itu adalah panjang tambah lebar. Maka panjang ditambah dengan lebar sama dengan 36. Kemudian untuk persamaan 2 di mana panjang di sini tadi dikatakan 4 ditambah lebar. Maka 4 ditambah lebar, kemudian kita tambah dengan lebar juga, hasilnya adalah 36. Maka ini bisa kita operasikan 4 ditambah L ditambah L itu adalah 2L sama dengan 36. Sehingga 2L sama dengan 36 ini pindah ruas dikurang dengan 4. Maka 2L sama dengan 32. Maka L sama dengan 32 per 2. Selanjutnya L sama dengan 16. Jadi kita dapat di sini untuk L-nya lebarnya itu adalah 16. Kemudian kita di sini mencari luas kebun.
Jadi untuk mencari luas persegi panjang itu, maka panjang sama dengan 4 ditambah lebar. Sehingga 4 ditambah untuk lebar tadi adalah 16. Maka panjangnya kita peroleh 20. Jadi untuk luas persegi panjang itu kita ketahui adalah panjang dikali lebar. Tadi sudah kita ketahui nilai panjangnya adalah 20 dikali lebarnya adalah 16. Maka 20 dikali 16 itu adalah 320 cm kuadrat. Jadi kita lihat untuk optionnya di sini, yaitu yang bagian D. Maka untuk option pilihan yang bagian D. Oke, kita lihat untuk soal nomor 35. Di sini ada Naya dan Era membeli sabun A dan B di toko yang sama. Naya membeli 4 sabun A dan 2 sabun B. Harus membayar 34.000. Sedangkan Era membeli 3 sabun A dan 1 sabun B seharga 23.000. Apabila Dewi membeli 5 sabun A dan 3 sabun B, ia harus membayar sebesar. Jadi di sini kita harus menentukan dulu model matematika. Yang pertama kita ambil dulu untuk Naya. Naya membeli 4 sabun A dan 2 sabun B. Maka bentuknya 4 sabun A itu adalah, kita buat aja 4A ditambah kemudian 2 sabun B ditambah 2B sama dengan dia membayar sebesar 34.000. Kemudian Era membeli 3 sabun A, maka 3A ditambah 1 sabun B ditambah B sama dengan harga 23.000. Nah, apabila Dewi membeli 5 sabun A, sedangkan di sini Dewi membeli 5 sabun A dan 3 sabun B, maka dia harus membayar. Oke, yang pertama sekali kita harus mencari dulu untuk Naya dan Era. Jadi kita tulis sekali lagi bentuk persamaannya di sini. 4A ditambah 2B sama dengan 34.000. Kemudian 3A ditambah B sama dengan 23.000. Nah, kita sama seperti ini, kita hasil eliminasi dulu salah satu persamaannya, di mana untuk persamaan 1 di sini, untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 1, persamaan 2 kita kali dengan 2, sehingga 4A ditambah 2B sama dengan 34.000. Kemudian persamaan 2 kita kali dengan 2, hasilnya 6A ditambah 2B sama dengan 46.000. Maka ini kita eliminasi. Ini 4A dikurang 2A itu, 4A dikurang 6A itu adalah negatif 2A. Kemudian ini 0. Kemudian 34 dikurang 46 itu adalah, ini kita kurangkan,
Ya, negatif 12.000. Maka A sama dengan negatif 12.000 per negatif 2. Jadi A sama dengan 6.000. Nah, setelah kita dapat seperti ini, maka kita substitusi A sama dengan 6.000. Ini bisa kita substitusi ke persamaan. Kita bebas menentukan persamaan A atau persamaan yang satu atau persamaan yang kedua. Jadi kita buat aja ke persamaan yang kedua. Jadi untuk persamaan yang kedua di sini ada ya 3A ditambah B sama dengan 23.000. Maka kita ganti A 6.000 ya. Kita ganti. Maka 3 dikali 6.000 ditambah B sama dengan 23.000. Maka 18.000 ditambah B sama dengan 23.000. Berarti B sama dengan 23.000 dikurang, ini pindah luas, 18.000. Nah, maka B sama dengan 23.000 dikurang 18.000 adalah 5.000. Oke, jadi kita dapat nilai B-nya 5.000. Kemudian untuk nilai A-nya adalah 6.000. Nah, jadi pertanyaannya, si Dewi membeli 5 sabun dan 3 sabun. Nah, berapa yang harus ia bayar? Jadi untuk membayarnya itu tadi sudah kita ambil model matematikanya, yaitu 5A ditambah 3B. Jadi kita masukkan untuk nilai A-nya tadi 6.000, maka 5 dikali 6.000 ditambah 3 dikali untuk nilai B adalah 5.000. Maka hasilnya ini adalah 30.000 ditambah 15.000. Maka hasilnya adalah 45.000. Maka jika Dewi membeli 5 sabun A dan 3 sabun B, ia harus membayar 45.000. Jadi kita lihat di opsi pilihan. Iya, jawabannya adalah yang bagian C. Maka di sini adalah opsi yang C. Oke, kita ambil di sini untuk soal tambahan. Harga sebuah kaos dan 2 celana pendek adalah 70.000. Sementara harga 3 kaos dan sebuah celana pendek adalah 85.000. Tentukan harga masing-masing per buah. Oke, untuk soal yang pertama, kita ambil aja langsung model matematikanya, di mana sebuah kaos dan 2 celana. Jadi kaos itu kita buat aja, dia simbolnya adalah K. K ditambah untuk 2 celana pendek itu adalah C ya. Maka 2C seharga 70.000. Kemudian harga 3 kaos dan sebuah celana. 3 kaos berarti kita buat 3K ditambah sebuah celana. C sama dengan harganya 85. Nah, jika kita sudah menemukan model matematika seperti ini, maka langsung aja kita gunakan metode eliminasi ataupun substitusi. Jadi ini sama seperti soal yang tadi. Persamaan 1 kita kalikan dengan 1, persamaan 2 kita kali dengan 2.
Maka persamaan 1 seluruhnya kita kali 1, hasilnya K ditambah 2C sama dengan 70. Kemudian 3K ditambah 6K ditambah 2C sama dengan 70. 85 dikali 2 itu adalah 170. Maka ini kita eliminasikan. 6K dikurang K dikurang 6K itu adalah negatif 5K. Ini sudah 0. Kemudian 70 dikurang 170 adalah negatif 100. Maka K sama dengan negatif 100 per negatif 5. Maka K sama dengan 20 atau 20.000 ya. Kemudian setelah kita temukan nilai K-nya 20.000, maka kita gunakan lagi metode substitusi. Kita substitusikan. Substitusi K sama dengan 20.000 ke persamaan. Kita ambil persamaan 1 atau 2, itu terserah kita ya. Jadi kita ambil aja persamaan yang pertama. Jadi untuk persamaan yang pertama itu adalah K ditambah 2C sama dengan 70. Jadi untuk nilai K kita buat nilainya tadi 20.000. Kita buat aja 20 ditambah 2C sama dengan 70. Maka 2C sama dengan 70. Ini kita pindah ruas dikurang 20. Maka 2C sama dengan 50. Selanjutnya C sama dengan, ini kita bagi 50 dibagi 2, hasilnya adalah 25.000. Sudah kita dapat nilai sebuah celana itu 25.000. Kemudian sebuah kaos itu adalah 20.000. Kemudian selanjutnya kita lihat yang bagian B. Jika kita membeli 5 kaos dan 4 celana, maka kita buat 5K ditambah 4C. Jadi untuk nilai K tadi 20.000, maka 5 dikali 20.000 ditambah 4 dikali untuk nilai C tadi adalah 25.000. Maka 25.000. Di sini kita taruh ya. 25.000. Jadi ini hasilnya adalah 100.000 ditambah ini 4 dikali 25.000 juga hasilnya 100.000. Maka hasilnya adalah 200.000. Jadi kalau kita membeli 5 kaos dan 4 celana, hasilnya adalah 200.000. Oke. Untuk soal tambahan yang kedua, di sini ada harga 3 buku dan 2 penggaris adalah 10.000. Sementara itu, harga 2 buku dan sebuah penggaris adalah 6.000. Kita menentukan harga masing-masing, kemudian jika membeli 5 buku dan 2 penggaris, tentukan harga yang harus dibayar. Jadi kita pertama untuk mengambil model matematikanya, harga 3 buku dan 2 penggaris. Jadi 3 buku dan 2 penggaris, maka 3B ditambah 2B sama dengan harganya 10.000. Kemudian
2 buku dan sebuah penggaris. 2 buku ditambah sebuah penggaris sama dengan 6.000. Jadi ini tetap seperti yang tadi kita gunakan seperti ini. Yang persamaan 1 kita kalikan dengan 1, persamaan 2 kita kali dengan 2. Itu tergantung jenis soalnya ya. Tidak selamanya dia dikali 1 dan dikali 2. Maka ini kita kalikan 3B ditambah 2P sama dengan 10.000. Kemudian yang di bawah 6B ditambah 2P sama dengan 6.000. Jadi ini kita eliminasi. Maaf ya, ini 4P ya, karena dikali 2 ya. Jadi ini kita peroleh nilainya 3B dikurang 4B adalah negatif B. Ini hasilnya 0. Kemudian 10.000 dikurang 6.000 adalah, maaf ya, ini salah lagi kita di sini. Seharusnya dia dikali 2 ya. Jadi 12.000. Aduh, maaf, banyak kesilapan di sini. Jadi 10.000 dikurang 12.000 adalah negatif 2.000. Maka B sama dengan 2.000. Jadi kita dapat untuk nilai buku, harga satu buku itu adalah 2.000. Selanjutnya kita substitusi ya. Substitusi B sama dengan 2.000 ke persamaan 1. Ya, sama aja. Persamaan 1, persamaan 2 sama aja. Dan persamaan 1, 3B ditambah 2P sama dengan 10.000. Maka kita ganti B nya jadi 2.000. 3 dikali 2.000 ditambah 2P sama dengan 10.000. Maka ini hasilnya 6.000 ditambah 2P sama dengan 10.000. Maka 2P sama dengan 10.000. Ini dikurang, pindah ruas ya, dikurang 6.000. Maka 2P sama dengan 4.000. Maka P sama dengan 4.000 dibagi 2 itu adalah 2.000. Jadi harga satu penggaris juga dengan yaitu 2.000. Nah, untuk pertanyaan bagian B, jika membeli 5 buku dan 2 penggaris, berarti bisa kita buat seperti ini. 5 buku adalah 5B ditambah 2 penggaris adalah 2P. Ya, jadi kita masukkan aja. Untuk harga buku tadi 2.000, maka 5 dikali 2.000 ditambah 2 dikali untuk harga penggaris tadi adalah 2, ini ya, 2.000. Maka 2.000. Jadi ini kita kalikan 10.000 ditambah dengan 4.000, hasilnya adalah 14.000.